Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ahli epidemiologi bernama Dr. Newman sedang menghadiri acara televisi pada tahun 1968. Ia membicarakan mengenai infeksi yang berasal dari jamur, misalnya Cordyceps, yaitu jamur semut. Jika seekor semut terinfeksi jamur itu, maka infeksi akan mengalir melalui peredaran darah sehingga bisa mengubah perilaku dan pikiran semut seperti dalang dalam boneka. Cordyceps akan memakan inang dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Jika Cordyceps telah mengendalikan pikiran dan otak manusia, maka tidak ada pengobatan untuk kasus tersebut dan manusia akan kalah. Scene berlanjut pada tahun 2003 di Texas, Amerika Serikat. Diperlihatkan kehidupan bahagia seorang pria bernama Joel yang tinggal bersama putri semata wayangnya bernama Sarah. Saat sedang sarapan, adik kandung Joel bernama Tommy datang. Mereka mendengar pembicaraan di radio yang mengatakan telah terjadi penyebaran infeksi jamur di Jakarta. Ya, di negara kita, yaitu Indonesia. Selesai sarapan, Joel dan Tommy berangkat kerja bersama dan mengantar Sarah ke sekolah. Hari itu adalah hari ulang tahun Joel. Sarah berniat memperbaiki jam tangan milik ayahnya yang sudah rusak sebagai hadiah ulang tahun. Saat keluar rumah, mereka disapa oleh tetangganya yang bernama Tuan Adler. Tuan Adler menyuruh Sarah mampir ke rumahnya agar istrinya senang. Sarah berjanji akan mampir sepulang sekolah. Joel, Sarah, dan Tommy berangkat menggunakan mobil. Sepulang sekolah, Sarah mampir ke toko reparasi jam untuk memperbaiki jam tangan Joel. Ia melihat banyak mobil polisi dan pemadam kebakaran berlalu lalang, tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, istri pemilik toko datang dan menutup tokonya lebih awal. Ia menyuruh Sarah pulang ke rumah. Beruntung, jam tangan Joel sudah selesai diperbaiki. Seperti janjinya, Sarah mampir terlebih dahulu ke rumah Nyonya Adler dan membuat biskuit bersama. Sarah melihat anjing peliharaan Nyonya Adler yang bernama Mercy sedang terdiam menatap ibu dari Nyonya Adler bernama Nana yang sedang duduk di kursi roda. Usia Nana sudah sangat tua dan menderita gangguan pendengaran. Sore harinya Sarah pulang ke rumah dan melihat beberapa helikopter melintas di udara. Malam harinya Joel sampai di rumah. Sarah segera memberikan jam tangan yang sudah diperbaiki sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Joel sangat senang. Untuk merayakan ulang tahun itu, Joel dan Sarah menonton film bersama. Pukul 11 malam, Joel mendapat telepon dari Tommy yang meminta untuk dibebaskan dari kantor polisi karena kasus pemukulan. Joel pun bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkan Tommy. Sebelum pergi, ia menggendong Sarah yang tertidur ke kamarnya. Pukul 2 pagi, Sarah terbangun saat mendengar suara helikopter berlalu lalang. Ia segera mencari ayahnya di lantai bawah, namun tidak menemukan siapapun. Ia mencoba menyalakan televisi. Siaran televisi pun berhenti dan terdapat himbauan agar warga tetap berada di dalam rumah. Tiba-tiba anjing Nyonya Adler yaitu Mercy mengetuk kaca pintu rumah Sarah. Ia tampak ketakutan dan sangat gelisah. Sarah berusaha untuk mengembalikannya ke rumah Nyonya Adler. Namun Mercy justru berlari menjauh. Sarah mencoba masuk ke rumah Nyonya Adler karena pintunya terbuka. Sarah sangat terkejut ketika melihat Tuan dan Nyonya Adler tewas berlumuran darah akibat digigit oleh anak-anak. Mulut Nana mengeluarkan jamur Cordyceps dan berperilaku layaknya zombie. Beruntung Joel dan Tommy datang di waktu yang tepat. Joel segera memukul Nana hingga tewas. Joel, Sarah, dan Tommy masuk ke mobil dan pergi ke tempat yang aman. Situasi di jalan raya sangat ramai. Semua orang berpikir hal yang sama untuk menyelamatkan diri. Joel dan Tommy berpikir mungkin Nana tertular infeksi saat sedang berobat di rumah sakit Austin. Tommy berusaha mencari jalan pintas. Sayangnya di perkotaan lain sudah dipenuhi manusia yang terinfeksi jamur dan saling membunuh satu sama lain.
Beruntung mereka masih selamat. Namun pergelangan kaki Sarah patah. Tommy menyuruh Joel untuk membawa Sarah pergi ke sungai agar aman. Joel melarikan diri sambil menggendong Sarah. Di jalan mereka bertemu sekumpulan zombie dan salah satu dari mereka terus mengejar. Tiba-tiba zombie itu ditembak oleh salah satu militer yang sedang bertugas. Joel mengatakan bahwa ia dan putrinya tidak terinfeksi, namun militer tetap menembak mereka. Beruntung, Tommy segera datang menembaki militer itu. Joel segera menghampiri Sarah yang terluka parah akibat tembakan militer. Ia berusaha menggendong Sarah untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Sarah tewas di pelukan Joel. Joel menangis histeris karena kehilangan putri yang paling dicintainya. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2023, terlihat seorang anak kecil memasuki zona karantina Boston. Setiap orang yang masuk harus diperiksa apakah ia terinfeksi jamur otak cordyceps atau tidak. Jika terinfeksi, maka akan dibunuh dan dibakar. Scene berlanjut ketika Joel sedang bekerja sebagai buruh pembakar korban yang terinfeksi. Joel tinggal di area karantina Boston yang dinaungi oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal yang biasa disebut Fedra. Fedra mengambil kendali pemerintah Amerika Serikat dan angkatan bersenjata untuk mendirikan zona karantina. Salah satu temannya yang bernama Tess meminta Joel untuk membantunya membakar seorang anak kecil karena Tess tidak sanggup melakukannya. Joel kemudian membakar anak itu. Untuk menambah penghasilan, Joel dan Tess juga menjual barang-barang ilegal secara diam-diam seperti obat penenang. Oxy? Hydro. For the next few nights. Fucking Firefly's been blowing shit up all week. Siang harinya, Tess ditahan oleh Robert dan timnya. Robert telah menipu Tess karena menjual aki truk milik Tess dan Joel kepada orang lain. Di jalan, terdengar beberapa tembakan dari Firefly. Tess dituduh menjadi anggota Firefly. Firefly adalah sekelompok pemberontak yang bertentangan dengan Fedra. Di sisi lain, Joel masih mencari keberadaan adiknya yaitu Tommy yang menghilang. If Tommy responded, we'd know. And you're talking to the tower. Esok harinya, Joel melihat wajah Tess yang dipenuhi luka dan segera mengobatinya. Tess menjelaskan bahwa Robert telah menjual aki milik mereka kepada orang lain. Saat itu, aki mobil adalah barang yang cukup langka dan sulit didapatkan akibat krisis yang telah terjadi. Aki dan truk itu akan Joel gunakan untuk mencari Tommy. Joel dan Tess berencana mencari Robert untuk mengambil akinya kembali. Di lain sisi, seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang bernama Ellie dirantai di markas Firefly. Beberapa lama kemudian, seorang pimpinan Firefly bernama Marlin datang menghampiri Ellie dan melepaskan rantai di tangannya. Saat Ellie masih bayi, Marlin sengaja menempatkan Ellie di panti asuhan yang dikelola Fedra agar aman. Ellie memiliki keunikan yaitu kebal terhadap infeksi jamur cordyceps. Di lain tempat, Joel dan Tess berusaha mencari keberadaan Robert. Mereka melewati terowongan bawah tanah dan menemukan mumi zombie yang terinfeksi jamur. Saat ingin masuk ke sebuah ruangan, mereka melihat darah mengalir dari balik pintu. Saat masuk, mereka melihat Robert telah tewas dan aki milik mereka juga telah rusak. Tak disangka, tempat yang mereka kunjungi adalah markas Firefly. Tanpa sengaja, Joel bertemu Ellie yang mencoba menyerangnya dengan pisau. Rupanya, Robert berniat menjual aki tersebut kepada Marlin. Namun akinya telah rusak, sehingga Marlin membunuhnya. Marlin meminta bantuan kepada Joel dan Tess untuk membantu menyelundupkan Ellie ke markas Firefly di sisi barat dengan selamat.
Ia tidak dapat melakukannya sendirian karena situasinya sedang tidak aman. Ia berjanji akan memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan Joel, mulai dari haki, truk, senjata, dan barang lainnya. Setelah berdiskusi, Joel dan Tess sepakat dengan perjanjian tersebut karena mereka membutuhkan semua barang yang dijanjikan Marlin untuk mencari Tommy. Akhirnya Joel dan Tess membawa Ellie ke rumah mereka. Joel tidur sebentar untuk mengulur waktu sampai malam. Mereka berencana melarikan diri di malam hari agar tidak mudah ditangkap oleh Fedra. Joel tetap memakai jam tangan yang diperbaiki oleh Sarah 20 tahun lalu meskipun telah rusak. Malam harinya, Fedra sedang melakukan operasi militer. Joel, Tess, dan Ellie berjalan perlahan sambil bersembunyi. Sayangnya mereka terlihat oleh salah satu militer Fedra. Jika keluar tanpa seizin Fedra, mereka bisa dihukum gantung. Karena ketakutan, Ellie menusuk kaki militer dengan pisau miliknya. Militer marah dan ingin menembaknya. Joel teringat masa lalu ketika militer menembak Sarah. Mengingat kejadian itu, Joel marah dan memukuli militer hingga tewas. Tess tidak sengaja melihat tangan Ellie yang terkena gigitan zombie, namun tubuhnya tidak berubah sama sekali. Adegan beralih ke masa lalu pada tahun 2003 di Jakarta, Indonesia. Seorang profesor mikologi bernama Ratna dijemput oleh Jenderal TNI bernama Agus Hidayat saat sedang makan siang. Ratna dibawa ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu penyelidikan terkait kasus infeksi yang sedang terjadi di ibu kota. Ratna diminta untuk meneliti spesimen yang terinfeksi. Ia mengamati jamur di mikroskop dan mengatakan bahwa itu adalah jamur Cordyceps. Menurutnya Cordyceps tidak dapat bertahan hidup pada manusia. Namun Jenderal TNI tidak percaya. Ia meminta Ratna untuk ke ruang isolasi yang berisi spesimen wanita yang tewas dan terinfeksi. Jenderal TNI mengatakan bahwa wanita itu digigit oleh orang lain di bagian kakinya. Ratna mencoba merobek kulitnya dengan pisau, namun daging itu sudah berubah menjadi jamur. Kemudian ia mencoba menarik sesuatu dari dalam mulut wanita itu. Ia sangat terkejut ketika melihat mulutnya dipenuhi jamur Cordyceps yang masih aktif. Ratna ketakutan dan berlari keluar. Jenderal TNI mengatakan wanita itu ditangkap 30 jam yang lalu karena menggigit teman-temannya ketika sedang bekerja di pabrik tepung dan gabah. Wanita tersebut ditembak hingga tewas oleh polisi karena berusaha menyerang. Ratna mengatakan untuk jamur Cordyceps tidak ada obat dan vaksin. Salah satu cara menghentikannya adalah dengan melakukan pengeboman agar infeksi jamur tidak menyebar. Scene beralih ke masa sekarang. Joel dan Tess mengawasi Ellie yang baru terbangun dari tidurnya. Mereka khawatir Ellie akan berubah menjadi zombie. Namun luka di tangan Ellie justru semakin membaik. Marlin sengaja menyembunyikan keunikan Ellie dari Joel dan Tess. Marlin menemukan Ellie ketika sudah tergigit zombie, kemudian mengurungnya di markas Firefly untuk melakukan pengujian setiap harinya agar Ellie berubah menjadi zombie atau tidak. Joel tetap khawatir jika suatu saat nanti Ellie akan berubah. Ia berencana mengembalikan Ellie kepada Marlin. Namun Tess mengatakan bahwa Ellie sepertinya akan baik-baik saja. Jika Ellie dikembalikan, mereka tidak dapat mendapatkan aki dan truk untuk mencari Tommy. Akhirnya Ellie mengatakan dengan jujur bahwa Marlin ingin membawanya ke markas barat Firefly untuk dijadikan vaksin Cordyceps karena tubuhnya kebal terhadap jamur. Setelah mendengar penjelasan itu, Joel dan Tess memutuskan untuk mengantar Ellie ke markas barat Firefly sesuai permintaan Marlin. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Go straight. So, Long way or short way?
Dari atas gedung terlihat sekumpulan zombie jamur yang tergeletak di depan sebuah gedung. Tess menjelaskan bahwa jamur akan tetap tumbuh di bawah tanah dan seratnya membentang hingga beberapa kilometer. Jika ada yang menginjak sepeta cordyceps di satu tempat, maka bisa membangunkan kembali seluruh zombie jamur yang aktif di beberapa tempat lainnya. Kemudian mereka mencoba masuk ke salah satu gedung untuk mencari markas Firefly. What the fuck did that? Tiba-tiba terdengar suara zombie yang kepalanya ditumbuhi jamur yang masih aktif. Zombie itu biasa disebut clicker. Beberapa zombie mencoba menyerang mereka. Mereka terpisah karena menghindari kejaran zombie itu. Akhirnya Joel dan Tess berhasil membunuh zombie dengan beberapa kali tembakan. Namun Ellie terkena gigitan zombie di tangannya. Tess menenangkan Joel bahwa Ellie pasti akan baik-baik saja. Mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam salah satu gedung. Di dalamnya terdapat beberapa anggota Firefly yang tewas akibat saling terinfeksi. Joel dan Tess merasa perjuangan mereka sia-sia. Marlin juga tidak sempat memberitahu di mana letak markas barat Firefly. Joel mengatakan pada Tess bahwa sebaiknya mereka kembali saja. Namun Tess menolak. Tadi sangka leher Tess sudah terkena gigitan zombie dan semakin parah. Sementara luka gigitan di tangan Ellie justru semakin membaik. Akhirnya mereka percaya dengan keunikan yang dimiliki Ellie. Tess meminta Joel untuk tetap menyelamatkan Ellie. Tiba-tiba salah satu zombie terbangun. Joel segera menembaknya. Sayangnya tembakan itu mengenai serat jamur di bawah tanah, sehingga membangunkan seluruh zombie di tempat lainnya. Tess segera menumpahkan beberapa drum minyak untuk membakar gedung agar para zombie tidak dapat mengejar Joel dan Ellie. Beberapa saat kemudian, para zombie masuk ke gedung. Tess mengorbankan dirinya bersama para zombie agar tidak menginfeksi Joel dan Ellie. Kini hanya tersisa Joel dan Ellie. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan beristirahat sebentar di area sungai dan hutan. Beberapa kali Ellie mencoba berbicara dengan Joel, namun Joel mengabaikannya karena masih bersedih dengan kepergian Tess. Ellie mengatakan agar Joel tidak menyalahkannya karena hal itu. Sejak awal Joel dan Tess yang memutuskan sepakat dengan perjanjian Marlin. Mendengar hal itu, Joel mulai tersadar dengan perkataan Ellie. Di perjalanan, Ellie dan Joel saling berbincang. Ellie mengajukan beberapa pertanyaan agar lebih akrab dengan Joel. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di peternakan Cumberland yang merupakan tempat rahasia Joel dan Tess untuk menyembunyikan senjata cadangan dan barang-barang lainnya. Joel mengambil beberapa barang yang diperlukan, sementara Ellie penasaran dan berkeliling tempat tersebut. Ia masuk ke ruang bawah tanah dan melihat satu zombie jamur yang terperangkap. Ellie mendekatinya dan mencungkil bagian kulit zombie dengan pisau untuk melihat bagian dalam kulitnya. Rupanya daging manusia tersebut sudah berubah total menjadi jamur. Tanpa berpikir panjang, ia segera membunuh zombie tersebut. Tak lama kemudian Ellie muncul. Ia tidak mengatakan apapun mengenai zombie tadi kepada Joel. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Ellie bertanya bagaimana awal mula munculnya zombie. Joel juga tidak tahu pasti kejadiannya. Saat itu ia hanya menduga jamur cordyceps bermutasi menjadi zombie. Jamur kemungkinan berasal dari bahan makanan berbahan dasar tepung dan gula yang tercemar dan dimakan oleh manusia. Di perjalanan mereka menemukan setumpuk tulang belulang manusia. Scene beralih ke masa lalu pada tahun 2003. Saat itu pihak militer mengevakuasi warga pedesaan di kota-kota kecil agar terhindar dari infeksi zombie dan berjanji akan mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Nyatanya di perjalanan mereka semua justru dibunuh. Namun ada seorang pria bernama Bill yang bersembunyi di ruang bawah tanah karena tidak percaya dengan perkataan manis militer. Setelah semua warga dan militer pergi, Bill keluar dari persembunyiannya.
Kini hanya ia yang tersisa di pedesaan itu. Ia mulai mempersiapkan cara bertahan hidup seorang diri. Ia membuat jebakan dan pagar listrik bertegangan tinggi agar jika salah satu zombie masuk, mereka akan langsung mati. Ia menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia selama bertahun-tahun hingga pada tahun 2007. Bill menemukan seorang pria bernama Frank yang terperangkap di dalam jebakan buatannya. Awalnya Frank pergi bersama 10 orang temannya, namun hanya ia yang berhasil selamat. Bill mengecek kondisi Frank apakah terinfeksi atau tidak. Beruntung Frank baik-baik saja. Our house, it's everything around us! Give me a fucking break. Oh. No friends to be had. I've actually been talking to a nice woman on the radio. Siang harinya tamu itu datang. Rupanya mereka adalah Joel dan Tess. Mereka berempat makan siang bersama. Semenjak pertemuan itu mereka menjalin persahabatan dan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Mereka berkomunikasi melalui kode radio. Joel mengatakan bahwa militer federal tidak akan mungkin datang ke tempat Bill. Ia memperingatkan Bill tentang kemungkinan penjarahan yang datang. Benar saja, 3 tahun kemudian pada tahun 2013 di malam hari, sekelompok penjara memasuki pagar jebakan Bill dan berniat mengambil barang-barang miliknya. Bill menembak mereka dengan pistol, namun perutnya juga terkena tembakan. Frank segera menolong Bill dan mengobatinya. Bertahun-tahun telah berlalu, hingga pada Agustus tahun 2023, Bill dan Frank menjadi sangat tua. Kondisi kesehatan Frank menurun, hingga ia harus duduk di kursi roda. Mereka tidak mungkin pergi ke dokter di luar sana karena cukup berbahaya. Frank memutuskan untuk meminum racun di akhir hidupnya. Karena persahabatan mereka yang begitu besar, Bill juga memutuskan meminum racun bersama Frank. Mereka berdua sudah merasa puas dengan kehidupan bahagia yang dijalani selama ini. Mereka pun bebas melakukan apapun tanpa terinfeksi zombie dan militer federal. Scene berlanjut ke masa kini. Joel dan Ellie tiba di rumah Bill sesuai instruksi terakhir dari Tess. Sebelum tewas, Tess meminta Joel untuk pergi ke rumah Bill dan Frank agar mendapatkan bantuan. Sesampainya di sana, Joel merasa ada sesuatu yang tidak beres karena rumah Bill tidak terkunci. Mereka masuk ke dalam rumah dan Ellie menemukan secari surat wasiat yang dituliskan Bill untuk Joel sebelum tewas. Bill menjelaskan bahwa ia dan Frank sudah tewas dan jasadnya berada di kamar. Bill meminta Joel untuk tidak membuka kamar tersebut. Bill dan Frank memberikan semua barang-barang miliknya kepada Joel. Mereka juga memberitahu kode bunker. Joel bebas mengambil apapun yang ia butuhkan karena mereka adalah sahabat. Bill juga berpesan agar Joel selalu menjaga Tess. Sayangnya Tess telah tewas lebih dulu. Joel dan Ellie mengambil semua barang yang dibutuhkan. Ellie diam-diam mengambil senjata milik Bill karena Joel tidak pernah memperbolehkannya memegang senjata. Joel dan Ellie mandi dan berganti pakaian. Mereka bersiap mencari Tommy menggunakan mobil.